Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran ketiga kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas present tense. Kemudian pembahasannya present tense pada kali ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah bagaimana membentuk present tense itu. Yang kedua, bagaimana kalau ada singkatan. Yang ketiga, bagaimana cara penulisannya. Saya mulai dari yang pertama tentang bagaimana membentuk present tense. Membuat present tense ini dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yang menggunakan kata kerja ordinary verb atau kata kerja biasa. Yang kedua menggunakan kata kerja bantu. Saya mulai dari yang pertama yang menggunakan kata kerja biasa atau ordinary verb. Saya mulai dari yang pertama yang menggunakan subjek she, he, dan it. Kenapa saya dahulukan ini? Karena untuk present tense sama saja dia dengan kata kerja pertama, tetapi ketika subjek ini ditambahkan s atau es di belakangnya. Saya kasih contoh. She goes to school every day. Di mana goes-nya itu harus dikasih es. Kemudian yang kedua, he goes to school every day. It goes to school every day. Sekarang saya pindah ke subjek yang lain yang tidak ditambahkan s atau es di belakangnya. I go to school every day. We go to school every day. You go to school every day. They go to school every day. Begitulah kalau kalimatnya positif. Nah, sekarang kalau kalimatnya negatif, maka saya mulai lagi yang pertama. Untuk subjek yang menggunakan goes yang ditambah s atau s, maka ditambah does not. Nah, sekarang kita mulai. She does not go to school every day. He does not go to school every day. It does not go to school every day. Sedangkan yang tidak subjek yang tidak ditambahkan apa-apa di belakangnya menggunakan do not. I do not go to school every day. We do not go to school every day. You do not go to school every day. They do not go to school every day. Sekarang bagaimana kalau dia bertanya? Nah, untuk yang pertama 3 tadi yang memakai s kata kerjanya atau s, nah, jadinya begini. Does she go to school every day? Does she go to school every day? Does it go to school every day? Do I go to school every day? Do we go to school every day? Do you go to school every day? Do they go to school every day? Bagaimana kalau tanya negatif? Nah, does she not go to school every day? Does she not go to school every day? Does it not go to school every day? Do I not go to school every day? Do we not go to school every day?
Do you not go to school every day? Do they not go to school every day? Bagaimana kalau tanya negatif yang model lain? Doesn't she go to school every day? Doesn't he go to school every day? Doesn't it go to school every day? Don't I go to school every day? Don't we go to school every day? Don't you go to school every day? Don't they go to school every day? Nah, sekarang saya pindah ke bentuk yang kedua yang menggunakan kata kerja bantu. Nah, untuk subjek she, he dan it itu menggunakan is. I, we, you, they menggunakan are. Sekarang saya mulai memberi contoh kalimat positif. She is a student. He is a student. It is a student. Dia memakai e di sini karena satu. Sekarang saya pindah ke bawah. I am a student, masih pakai e karena satu orang. Kemudian we are students, tidak pakai lagi e karena we itu pasti kami, makanya studentnya dikasih s di belakang karena lebih dari satu. You are students, kalau satu orang masih bisa you are a student, karena you itu bisa untuk satu orang, bisa untuk banyak orang. Kemudian they are students. Ini pasti tidak boleh pakai er karena lebih dari satu orang. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Perhatikan. She is not a student. He is not a student. It is not a student. I am not a student. We are not students. You are not students. You are not a student. They are not students. Bagaimana kalau tanya? Is she a student? Is he a student? Is it a student? Am I a student? Are we students? Are you a student? Are you students? Are they students? Bagaimana kalau tanya negatif? Is she not a student? Is he not a student? Is it not a student? Am I not a student? Are we not students? Are you not a student? Are you not students? Are you not students? Bagaimana kalau tanya negatif model lain? Isn't she a student? Isn't he a student? Isn't it a student? Khusus ini tidak boleh am and I a student, harus berubah menjadi aren't. Aren't I a student? Jadi jangan salah ya, di sini tidak boleh am and I, tapi harus aren't I a student? Aren't we students? Aren't you student? Aren't you a student? Aren't they students? Begitulah. Sekarang saya pindah ke yang kedua. Kita itu melakukan singkatan-singkatan, membuat singkatan-singkatan apabila dia negatif. Sekarang saya pindah ke ketiga. Cara penulisannya. Cara penulisannya khusus untuk simple present tense yang menggunakan ordinary verb atau kata kerja asli, bukan kata kerja pembantu. Nah, apabila kata kerja itu berakhiran dengan huruf double S atau SH atau CH
atau X atau O atau S, maka dia akan ditambahkan ES. Nah, kita mulai dari yang berakhiran double S. Pada kata kiss, mencium, K-I-S-S, I kiss. Untuk subjek orang ketiga, she, he, dan it. Nah, sekarang perbandingkan, saya bacakan. I kiss, she kisses. Ditambahkan ES di belakang. Karena kiss ini berakhir dengan dua huruf S. Jadi, saya ulangi lagi. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan dua huruf S, kalau dibuat present khusus untuk tiga subjek, yaitu orang ketiga tunggal, ditambahkan ES. Seperti pada kata kiss, I kiss, she kisses. Kemudian kata kerja yang berakhir dengan huruf SH. Misalnya I rush, she rushes. Ditambah dengan ES di belakang. Sekarang kita pindah lagi ke kata kerja yang berakhir dengan CH. Watch. Nah, I watch, she watches. Ditambahkan ES di belakang. Selanjutnya yang berakhir dengan X, misalnya box, meninju, I box, she boxes. Ditambahkan ES. Kemudian untuk kata kerja yang berakhir dengan O, I do. Nah, kalau pakai I do ditambah ES di belakang, I do, she does. Nah, inilah penjelasan saya. Kemudian ada lagi tambahannya. Apabila kata kerja itu berakhir dengan huruf Y, maka Y itu dirubah menjadi huruf I, kemudian ditambah ES di belakang. Misalnya pada kata carry, C-A-R-R-Y, I carry, she carries. Y-nya dirubah menjadi I, baru ditambah S di belakang. Nah, sama juga dengan contoh lain, misalnya I copy, she copies. Saya kira ini penjelasan saya. Kemudian supaya ada kata-kata kerja yang kalian silakan membuka halaman sebentar, saya cari dulu. Halaman 12 pada buku regular pad, kata kerja beraturan, vocabulary, tulisan Muhammad Kadir. Kita akan baca di sini 150 kata kerja untuk kita jadikan, karena tidak mungkin kita membuat present tense ini kalau tidak ada kata kerja. Saya bacakan saja artinya di sini, tapi saya bacakan satu kali saja. Pada kali ini saya akan membacakan 150. Abase, merendahkan diri. Abase, memalukan. Abate, berkurang. Abbreviate,
menyingkat. Abdicate, turun tahta. Abduct, menculik. Abhor, membenci. Abolish, menghapuskan. Abridge, menyingkat. Absorb, menyerap. Abuse, mencaci maki. Accelerate, mempercepat. Accept, menerima. Accommodate, menampung. Accompany, menemani. Accomplish, menyelesaikan. Adjust, menyetel. Admire, mengagumi. Admit, mengakui. Adopt, memungut anak. Draw, memuja. Advertise, mengiklankan. Advise, menasihati. Agitate, menghasut. Allot, membagikan. Alter, mengubah. Amplify, memperkuat. Analyze, menganalisis. Answer, menjawab. Apologize, memohon maaf. Appear, muncul. Apply, menggunakan. Arrange, menyusun. Ask, bertanya. Avoid, mencegah. Ban, melarang. Bandage, membalut. Banish, membuang. Beg, meminta. Believe, percaya. Betray, mengkhianati. Blame, menyalahkan. Blast, meledakkan. Block, merintangi. Boycott, memboikot. Calculate, menghitung. Call, memanggil. Capture, menangkap. Carry, membawa. Celebrate, merayakan. Change, mengubah. Charter, mencarter. Chat, mengobrol. Cheat, menipu. Check, memeriksa. Chew, mengunyah. Circulate, mengedarkan. Climb, menuntut. Classify, menggolongkan. Climb, memanjat. Close, menutup. Compile, menyusun. Conceal, menyembunyikan. Conduct, memimpin. Confirm, menegaskan. Connect, menghubungkan. Cook, memasak. Copy, menyalin. Count, menghitung. Criticize, mengkritik. Cry, menangis. Damage, merusakkan. Dance, berdansa. Debate, berdebat. Decay, membusuk. Declare, mengumumkan. Decorate, menghiasi. Defend, mempertahankan. Defer, menunda. Delete, menghapuskan. Deliver, menyampaikan. Deposit, mendepositokan. Describe, melukiskan. Design, merencanakan. Destroy, menghancurkan. Detonate, meledakkan. Develop, mengembangkan. Dictate, mendiktekan. Digest, mencernakan. Direct, memimpin. Discuss, merundingkan. Disturb, mengganggu. Device, membagi. Dry, mengeringkan. Duplicate, menyalin. Earn, memperoleh. Empty, mengosongkan. Enjoy, menikmati. Erase, menghapus. Escape, meloloskan diri. Estimate, menaksirkan. Evaluate, menilai. Examine, memeriksa. Expand, memperluas. Explain, menerangkan. Export, mengekspor. Paste, menghadapi. Filter, menyaring. Fix, memperbaiki. Fold, melipat. Formulate, merumuskan. Free, membebaskan. Frolic, bermain-main. Fry, menggoreng. Gaze, memandang. Glow, memancarkan cahaya. Grumble, menggerutu. Guide, menuntun. Handle, menangani. Haste, mempelonco. Help, membantu. Hesitate, ragu-ragu. Hijack, membajak. Ignore, mengabaikan. Imagine, menghayalkan. Import, mengimpor. Improve, memperbaiki. Insist, mendesak. Instruct, mengajar. Invent, mencipta. Invest, menanamkan modal. Jog, menyentakkan. Jumble, mencampur baurkan. Jump, melompat. Kick, menyepak. Kidnap, menculik. Kill, membunuh. Kiss, mencium. Knock, mengetuk.
label, memberi label, land, mendarat, launch, meluncurkan, legalize, mengesahkan, lessen, mengurangi, lift, mengangkat, limit, membatasi, listen, mendengarkan, localize, melokalisasi, look, tampak, mail, mengeposkan. Mail, mengeposkan. Saya kira ini kata-kata kerja yang perlu kalian, masih banyak nanti saya sampaikan pada video yang lain, dan sering dinonton-nontonlah supaya kamu tahu artinya dan supaya tahu juga tulisannya, dilihat tulisannya. Demikianlah pelajaran ketiga untuk kelas 11 pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.